akan menggunakan terkait implementasi menggunakan seperti itu. Tapi ini bahwa kita ketahui bahwa publik ini adalah suatu kata kerja yang membantu pengelolaan dan pengendalian energi dengan fokus pada tata kelola dan manajemen. Publik ini sudah berfungsi itu dari publikasi 5 dari tulis dari 2019 dengan beberapa video yang dapat mempengaruhi itu dari dasarnya publik dan publik tidak terlalu banyak publik yang daerah tapi itu terdiri dari domain yang adalah yang terkait dari sistem dari kelompok sebenarnya sudah menjelaskan terkait domain EDN mampu dan untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan fokus untuk domain BAI dan implementasi kemudian DSS dan service report dan domain MPA monitor dan kalau kita lihat dari contoh case study yang ada pada waktu ini tidak ada beberapa untuk publik ini relasi dengan beberapa standar yang untuk pada khususnya untuk di ini ada sedikit pada praktek dan itu IT mendapatkan pada itu melakukan perancangan pada PAH untuk disiplin menggunakan menggunakan isu dan kemarin ini saya kami berikan terkait monitor dengan monitoring aktivitas PHBA pada aktivitas tadi map atau ya, ini digunakan untuk memantau kinerja evaluasi dari kinerja berdasarkan peraturan dan efektivitas pengelolaan. Kegiatan ini mencakup pengembangan audit dan evaluasi keuangan. Kenapa untuk pada ini kita membahasnya untuk menjadi 3 nanti akan coba saya jelaskan untuk MBA ini terkait sistem pengelolaan kontrolnya, kemudian untuk dan tentang compliance with external recruitment dan yang ketiga tentang manage customer. Pada kasus laporan ini MLA dapat membantu memberikan jaminan pengembangan SDM yang efektif dan efisien dan tentunya kesehatan dan aman untuk dilakukan pengembangan. Untuk penerapan internal control itu kita lakukan untuk memastikan efektivitas internal atas proses bisnis secara skala apa saja di antaranya dan kalau kemarin pembahasan teman sudah kita bahas secara rinci beberapa proses bisnis yang perlu dikembangkan oleh SPP. Pada kesempatan ini kami untuk mensampaikannya. Menjadi yang pertama itu pentingnya efektivitas pengendalian itu dengan adanya proses rekonsiliasi, verifikasi dan validasi menggunakan data material dengan kehidupan proyek. Jadi yang bisa kita lihat ini berjalan secara virtual. Pemesanan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang sebagai ini. Kemudian sistem pemberantasan ini juga dibantu melalui early warning yang telah menjadi bagian dari sektor dan kalau kita lihat di internal audit kita bisa melihat jika ada anomali penyimpangan pekerjaan terkait kepentingan usaha itu bisa kita lihat sejak awal ataupun juga untuk inspektor teknis misalnya adanya ketidaksesuaian penggunaan logistik barang bahan baku maupun aktivitas pemanfaatan mesin peralatan kita lihat proses menggunakan menuju satu kontrol. Lalu yang kedua ini untuk manage compliance eksternal. Tentunya pembangunan SD dan PI ini bisa begitu sendiri. Kita harus melihat dari tingkat kepatuhannya dengan ketentuan lain yang berlaku yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi kita lihat pengembangan ini telah patuh dan sesuai dengan ketentuan eksternal. Kalau melihatnya pada kesempatan ini kita melihatnya dari sisi perlindungan keamanan data serta
penerapan pada saat pelaksanaan keamanan data ini. Contohnya ketika pada saat pengumpulan data dari media sosial atau media terkait dengan pelanggan, di sini kita tentunya bisa memberikan apa ya, garansi atau assurance bahwa masyarakat ini terlindungi data mereka, tidak akan apa ya, tidak disebarkan informasi dan lain sebagainya. Jadi masyarakat pun juga merasa aman, dan kemudian juga untuk tenaga itu tidak melanggar ketentuan. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan dan hak dari seluruh stakeholder. Nah, lalu yang kedua itu tentang penerapan manajemen proyek, utamanya pada saat konstruksi. Tentunya dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia sendiri ini ada peraturan ketentuan dari Kementerian PU terkait apa pembangunan. Dari sini kita juga harus lihat bahwa sistem informasi dan TI khususnya untuk sensor dan lain sebagainya kita juga harus memiliki standar keamanan, keselamatan dan kesehatan dari pembangunan sistem informasi dan TI itu apakah sudah mencakup untuk ketentuan-ketentuan di Indonesia khususnya. Yang terakhir ini saya membahas untuk terkait manajemen asuransi jaminan. Apa sih yang harus kita jamin? Yang kita harus kita jamin adalah pembangunan sistem informasi ini ini telah menjamin bahwa pengembangan SIP ini telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau kemarin kita lihat ada beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan, ada resiko-resiko yang mungkin terjadi, di sini dalam manajemen kita bisa mendefinisikan resiko itu, diidentifikasi, dikendalikan dengan langkah pengembangan informasi dan teknologi informasi. Mungkin itu saja keterangan yang bisa saya sampaikan. Kemudian rekan saya, Mas Andi, akan melanjutkan terkait good record and implementation untuk domain efektif. Sekian dari saya, Mas Andika, dapat silakan. Uh, uh, sini menjelaskan untuk domain build, acquire, and implement. Nah, jadi yang pertama itu terkait manage programs. Nah, dalam implementasi transformasi digital, pengelolaan program yang terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap inisiatif digital selaras dengan strategi bisnis organisasi. Nah, di PPT ini keberadaan Digital Transformation Office atau DTO merupakan langkah awal yang baik. Namun diperlukan koordinasi program yang menyeluruh dan pendefinan risiko terjadinya duplikasi atau inisiatif yang tidak relevan. Nah, oleh sebab itu diperlukan struktur program yang jelas, mulai dari tujuannya, penanggung jawab, serta indikator keberhasilan yang terukur. Lalu untuk manage requires definition, eh, definisi kebutuhan ini merupakan fondasi dalam pengembangan sistem informasi. Nah, sebelum sistem ini dibangun, itu penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, seperti contohnya keterlambatan laporan audit atau ketidaksesuaian data stok. Nah, keterlibatan aktif dari pengguna atau end user itu menjadi kunci agar solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dan dapat menjawab kebutuhan operasional. Lalu, manage solution identification and build. Nah, solusi yang dikembangkan itu harus berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisa di poin sebelumnya tadi. Misalnya pengembangan dashboard dan aplikasi audit yang harus mampu terintegrasi dengan sistem yang sudah ada seperti ERP atau BI. Nah, penggunaan pendekatan agile itu dapat menjadi salah satu opsi agar proses pengembangan lebih fleksibel, responsif terhadap kebutuhan dan berorientasi pada kebutuhan pengguna juga. Lalu ada manage availability and capacity. Nah, sistem informasi itu harus memiliki ketersediaan dan kapasitas yang memadai, terutama terkait aplikasi yang transaksi datanya itu secara real time. Nah, gangguan atau keterlambatan dalam transaksi data itu akan berdampak pada
efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, organisasi itu perlu melakukan perencanaan kapasitas serta menyediakan infrastruktur TI yang sesuai. Nah, lalu berikutnya adalah manage organizational change. Nah, transformasi digital itu menuntut adanya perubahan budaya dan perilaku kerja. Implementasi teknologi baru itu tidak akan optimal tanpa dibarengi oleh kesiapan sumber daya manusia atau personel di perusahaan tersebut. Nah, maka perlu juga dipikirkan terkait pelatihan, sosialisasi, serta penunjukan penunjukan PIC dari masing-masing unit kerja. Nah, masing-masing PIC ini dapat memastikan personel di masing-masing unit kerja itu dapat menyesuaikan dengan sistem yang baru. Lalu, manage IT change. Setiap perubahan dalam sistem TI itu harus dikelola dengan prosedur yang jelas untuk meminimalisasi risiko gangguan operasional. Mulai dari pengajuan permintaan perubahan, pengujian fungsionalnya, hingga pelaksanaan pilot project perlu dilakukan secara terstruktur. Nah, lalu sebelum sistem baru itu diterapkan secara penuh, perlu dilakukan proses penerimaan atau uji penerimaan, biasanya disebut UAT. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk memastikan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Nah, biasanya pada saat pengujian ini itu pasti ditemukan beberapa kekurangan. Sehingga proses transisi ini tuh penting untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi sistem. Lalu berikutnya terkait manage knowledge. Nah, manajemen pengetahuan ini memungkinkan organisasi itu untuk mendokumentasikan seluruh informasi terkait sistem, proses, dan best practice-nya dalam penggunaan aplikasi. Nah, dokumen-dokumen ini itu harus tersimpan sehingga dapat diakses oleh stakeholder yang berkepentingan agar dapat menggunakan sistem secara lebih efisien. Lalu berikutnya terkait manajemen atau manage aset. Nah, aset TI ini baik perang software maupun hardware itu harus dimanage secara sistematis. Nah, monitoring penggunaan dan kepemilikan aset seperti tablet, sensor, serta aplikasi itu penting untuk menjaga penyalahgunaan dan mempermudah proses pengadaan software atau hardware itu sendiri di kemudian hari. Lalu, manajemen konfigurasi atau manage configuration itu bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh komponen sistem TI dan relasinya. Hal ini sangat penting untuk proses pembaruan maupun pemulihan sistem jika terjadi gangguan. Lalu yang terakhir yaitu manage project. Nah, setiap project TI itu perlu dikelola dengan prinsip manajemen proyek yang baik. Mulai dari jadwalnya, timeline projectnya, anggaran, serta indikator keberhasilan. Nah, di PT PPT ini pengelolaan proyek digital dilakukan di bawah koordinasi DTO yang tetap terintegrasi dengan arah transformasi digital perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siandi dan atas penjelasannya terkait MEA dan juga Pak Andika penjelasannya terkait dengan BAI ya. Sekarang kita akan masuk ke domain yang kelima atau domain terakhir yaitu Deliver Service and Support atau DSS. Nah, di dalam DSS itu terdapat 6 domain, terdapat 6 proses ya. Proses DSS yang pertama yaitu adalah manage operation, di mana manage operation ini berkaitan dengan eh, bagaimana integrasi dan juga pengaturan dari operasi yang ada di dalam PPT ini ya, karena PPT ini kan tersebar gitu.
di berbagai wilayah dan juga bersifat kompleks. Oleh karena itu, perlunya ada sistem-sistem yang digunakan seperti ERP, BI, dan juga sensor IoT dan sebagiannya yang harus ditetapkan sehingga dapat berjalan lancar gitu ya. Proses-proses di dalamnya itu adalah terkait dengan pengelolaan tugas operasional rutin, termasuk dengan backup data dan juga batch job. Batch job ini berkaitan dengan proses apa aja yang perlu dilakukan secara otomasi, gitu ya. Jadi udah nggak perlu dilakukan oleh orang lagi. Contohnya itu seperti update stok yang dilakukan secara berkala ya ke sistem ERP gitu, sehingga udah nggak perlu ada lagi tuh yang masukin datanya secara manual, di mana ada barang stok material yang keluar masuk itu langsung dicatat secara otomatis gitu ya. Lalu juga adanya penggabungan data secara otomatis dari berbagai sumber ya, karena data-data yang digunakan di dalam PPT ini kan bukan cuma dari satu sumber ya, tapi dari banyak sumber gitu. Lalu masuk ke proses kedua, yaitu manage service request dan incident gitu. Nah, di dalam sini itu berkaitan dengan gimana sih caranya kita mengatasi keterlambatan gitu ya. Seperti misalnya ada pelaporan audit yang telat atau sebagiannya atau ada insiden tertentu gitu ya. Sehingga menyebabkan proyek ini tuh tertunda dan juga biaya meningkat. Untuk menghindari hal ini ada proses-proses tertentu yang perlu dilakuin ya, yang dapat dilakukan di dalam PPT gitu. Contohnya seperti menyediakan sistem permintaan layanan digital untuk semisal untuk permintaan tambahan material atau perbaikan jika kurang atau eh, kurang kurang baik atau kurang jumlahnya dan sebagainya gitu ya. Lalu ada juga untuk menangani insiden secara cepat. Misalnya, kalau misalnya aplikasi mobile auditnya gagal upload atau data sensor proyek nggak aktif, itu perlu ada notifikasi dan sebagiannya gitu. Lalu juga ada penggunaan sistem help desk internal untuk memastikan laporan dan permintaan dari lapangan ditangani secara cepat dan juga terorganisir gitu ya. Jadi setiap masalah yang ada itu langsung masuk dan dapat langsung ditindak sehingga tidak terjadi keterlambatan. Lalu masuk ke yang ketiga, proses ketiga itu manage problem. Nah, manage problem ini juga sama berkaitan dengan gimana sih cara menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Gimana sih pengelolaan suatu masalah supaya nggak terjadi berulang lagi gitu. Yang pertama, contohnya dapat menerapkan root cause analysis gitu ya atas masalah seperti ketidaksesuaian stok material dan juga penurunan kualitas konstruksi. Jadi dianalisis tuh apa sih penyebabnya, apa sih yang menyebabkan kok bisa ada ketidaksesuaian stok material gitu, dan juga kok bisa ada penurunan kualitas konstruksi. Jadi ini tuh dianalisis dari akar-akarnya gitu ya. Kemudian ada juga pembuatan daftar known problems dan best practice untuk dibagikan ke semua tim agar kesalahan nggak berulang. Jadi masalah-masalah yang udah pernah ada atau yang kemungkinan bakal terjadi ke depannya itu dibuat skenario tertentu dan juga bagaimana untuk pengendaliannya, maksudnya untuk penyelesaiannya dan juga dibagikan ke seluruh tim agar seluruh tim tuh bisa tahu gitu ya. Dan juga mengintegrasikan modul analitik di ERP untuk mendeteksi pola masalah dan memberikan rekomendasi preventif secara otomatis. Ini berkaitan masalah-masalah yang ada di dalam sistem ERP ya, yang tadi nggak sesuai data dan sebagiannya. Masuk ke proses keempat berkaitan dengan manage continuity. Ini tuh berkaitan dengan gimana sih keberlangsungan dari proses bisnis ini tetap dapat dijalankan gitu. Walaupun ada masalah tertentu gitu ya. Yang pertama, contohnya dapat dilakukan dengan penyusunan Disaster Recovery Plan atau DRP gitu ya, untuk menjamin sistem tetap berjalan walaupun ada gangguan. Misalnya kayak server cloud down atau misalnya eh, kehilangan data gitu ya, itu udah harus dilakukan penanganan gitu ya. Gimana caranya untuk menghindari hal tersebut terjadi. Nah, termasuk juga melakukan backup otomatis gitu ya terhadap seluruh data proyek dan juga sistem monitoring. Ini berkaitan dengan yang tadi ya, yang data hilang. Lalu juga adanya pengujian rutin untuk memastikan bahwa sistem ERP dan dashboard proyek dapat dipulihkan dengan cepat kalau terjadi kegagalan sistem. Masuk lagi ke proses yang kelima, itu berkaitan dengan manage security service. Nah, ini itu berkaitan dengan pengelolaan data-data penting dan juga keamanannya, gitu ya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan
airbag gitu ya, atau role based access control. Ini tuh berkaitan dengan siapa aja sih yang bisa akses ke dalam sistem gitu, entah sistem ERP, dashboard, mobile apps dan sebagiannya gitu ya. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang dapat mengakses data penting tersebut gitu ya. Lalu ada juga pemantauan akses pengguna terhadap sistem logistik untuk mencegah manipulasi atau kehilangan material. Nah, ini berkaitan juga dengan airbag yang tadi juga. Jadi eh, bukan orang-orang sembarangan yang dapat masuk ke sistem dan juga dapat mengubah-ubah isi dari sistem tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengimplementasikan enkripsi data dan sistem pelaporan insiden keamanan. Ini berkaitan dengan data-data yang dikirim atau yang akan digunakan itu harus dienkripsi sehingga lebih aman gitu ya. Dan juga jika terdapat insiden keamanan tertentu, itu dilakukan pencatatan dan juga pelaporan ya, sehingga dapat dihindari ke depannya dan juga dapat ditangani gitu. Nah, di dalam proses yang terakhir di dalam DSS ini itu berkaitan dengan manage business process control atau yaitu eh, gimana sih kita memastikan bahwa proses bisnis itu udah sesuai dengan SOP atau sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang udah ditetapkan di awal gitu. Yaitu contohnya yang pertama dengan penerapan kontrol otomatis pada proses pemesanan dan distribusi material. Ini itu berkaitan dapat diterapkan dengan di mana sistem itu cuma bisa memproses permintaan kalau permintaan itu sesuai dengan data proyek. Jadi jika ada data-data yang nggak sesuai, maka proses tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu ada juga audit trail digital pada setiap transaksi ERP atau logistik untuk melacak alur keluar masuk material. Ini untuk menghindari kehilangan kehilangan material ya, atau kekurangan material atau penyebaran material yang tidak merata. Jadi dapat di-track, dapat ditelusuri dari mana material-material tersebut masuk atau keluar gitu ya. Dan juga yang terakhir itu ada terkait dengan integrasi antara sistem inspeksi, ERP, dan juga BI untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan dari SOP. Karena tentunya di awal perusahaan atau PT-PPT ini harus sudah menerapkan SOP untuk ditetapkan gitu. Nah, kemudian kesimpulan dari DSS ini sendiri, dari penerapan DSS yang udah ada nih, dari 6 proyek ini, kita bisa lihat apa sih? Nah, kita bisa lihat yang pertama, kalau kita menerapkan eh, hal-hal ini gitu ya, kita melakukan pencegahan ini, maka operasional sistem proyek dapat berjalan dengan lancar dan juga otomatis gitu ya. Lalu ada juga penanganan masalah operasional. Jadi masalah-masalah operasional tertentu seperti yang tadi sudah dicontohkan dapat diatasi. Lalu dapat menjaga keamanan dan juga kualitas data karena nggak sembarangan orang yang bisa akses. Lalu yang terakhir itu bisa memastikan kontrol internal berjalan konsisten di seluruh proses bisnis digital. Nah, sekian penjelasan berkaitan dengan DSS, lalu kita masuk ke kesimpulan dari 3 domain yang ada di dalam penjelasan ini ya, gitu ya. Karena dari kelompok kita itu menjelaskan 3 domain, yaitu MEA, BAI, dan juga DSS. Nah, kesimpulan keseluruhan dari 3 domain ini yaitu, yang pertama, kita dapat meningkatkan integritas operasional proyek konstruksi di PT PPT. Lalu juga kita dapat menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, karena udah ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan. Yang ketiga, kita memastikan proyek digital itu berjalan secara terstruktur, efisien, dan juga bermanfaat langsung bagi tujuan bisnis. Juga yang keempat, menciptakan lingkungan TI yang adaptif, aman, dan berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan COVID pada PT PPT ya. Terima kasih untuk saran, tambahan, dan sebagiannya kami persilakan. Terima kasih.